Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Imam Masjid beserta seluruh pengurus masjid yang hadir pada maghrib ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang berbahagia. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, kesempatan dan kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita muliakan ini. Tadi kita mulai dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian antara maghrib dengan isya ini kita isi dengan duduk mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian. Maka insya Allah kita duduk sambil menunggu waktu sholat isya masuk adalah salah satu amal ibadah yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa. Dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, bahwasanya amal yang bisa mengangkat derajat, menghapus dosa itu adalah intizarus sholat ba'da sholat, menunggu masuknya waktu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah, tidak berkumpul suatu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala lalu yajluna kitaballah, dibacakan Al-Qur'an, wa yatadarusuna subainahum, kemudian ada yang menjelaskan. Maka insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita yang hadir ini akan mendapatkan ketenangan, wa ghasyiyahumur rahmah, insyaallah akan dinaungi oleh rahmat Allah. Kemudian wa hafasyuhumul malaikah, kemudian akan dinaungi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa zakarahumullahu fiman indah, kita adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan mereka, para malaikatnya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari itu kata Al-Qur'an tidak bermanfaat lagi anak, tidak bermanfaat lagi harta yang kita kumpulkan, kecuali kata Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang termasuk yang hati qalbinya adalah orang-orang yang selamat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada maghrib malam hari ini kita melanjutkan materi kajian akhlak kita atau berbicara masalah adab. Pada pertemuan 3 minggu yang lalu kita sudah menyampaikan tentang salah satu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin saya sampaikan ada akhlak kepada Allah, kemudian ada akhlak kepada makhluk Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada 2 cara kemarin. Dan cara yang pertama sudah kita sampaikan. Pertama kemarin, cara berakhlak kepada Allah itu adalah dengan menerima segala bentuk syariat yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Baik
perintah Allah atau meninggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat Allah syariatkan, maka syariat itu mesti kita terima. Itu cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melarang kita sesuatu, tidak boleh misalnya innamal khamar, tidak boleh minum khamar. Lalu larangan itu mesti kita tinggalkan. Ketika itu kita tinggalkan, itulah cara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kemarin, itu menerima segala bentuk aturan, segala bentuk syariat yang Allah bebankan kepada kita. Kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan Islam, artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah dengan cara menerima semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Nah, oleh karena itu salah satu keyakinan Bapak Ibu sekalian dalam diri kita itu, kita harus menerima segala bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu, beriman kepada takdir itu termasuk kepada salah satu rukun iman. Itu hadisnya panjang Pak Bu. Hadisnya panjang, yang hadis itu terdapat dalam kitab Imam An-Nawawi, kitab Hadisul Arba'in. Kalau saya nggak salah hadis yang kedua. Ya, hadis itu menceritakan ketika Nabi Muhammad sedang duduk dengan para sahabatnya. Salah satu sahabat yang ada saat itu bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini hadis bercerita tentang iman, ya. Jadi ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya, di situ ada Umar bin Khattab juga. Lalu datang seorang laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Seorang laki-laki, yang laki-laki itu kata Umar bin Khattab, Sadidu bayadis siyaf, pakai baju putih, kemudian sadidu sawadi sa'ri. Kemudian kata Umar Khattab, bajunya putih, kemudian rambutnya hitam, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, bajunya putih, tidak ada kotorannya, bersih putih, ya. Lalu kata Umar bin Khattab, la yura alaihi asar safar. Tapi anehnya kata Umar bin Khattab, tidak ada tanda-tanda laki-laki ini dia sedang melakukan safar. Kalau dia safar, Bapak Ibu sekalian, kalau dia melakukan perjalanan, pastilah baju yang dia pakai tadi akan kotor. Karena bisa kita bayangkan di Arab itu kan padang pasir yang tandus, Pak. Panas, ya. Kalau dia melakukan safar, maka tentu baju putih yang dia pakai dia akan kotor. Nah, ya. Kemudian kalau dia sedang melakukan safar, kata Umar, pasti rambutnya akan acak-acakan. Tapi kata Umar, enggak. Laki-laki yang datang ini Sadidu bayadis siap, bajunya putih, rambutnya hitam disisir dengan rapi, la yura alaihi asarus safar, tidak ada tanda-tanda laki tersebut sedang melakukan safar. Tapi anehnya kata Umar bin Khattab ini, wala yang arifuhu minna ahadun. Di antara kami yang hadir, kata Umar, tidak satupun yang kenal dengan laki-laki ini. Itu anehnya. Kalau dia orang Madinah, hadis ini hadis ini jamaah Allah muliakan, itu ketika Nabi sudah pindah ke Madinah, ya. Nabi sudah pindah di Madinah. Jadi kata Umar, kalau dia orang Madinah, tentu kami kenal. Ya. Karena memang laki-laki ini bukan orang Madinah, Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud dalam hadis ini, siapa yang datang kepada Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Jibril, ya. Jibril dia ingin bertanya kepada Rasulullah. Makanya bajunya putih, kemudian rambutnya hitam, tidak ada tanda-tanda dia melakukan safar, lalu tidak ada sahabat yang kenal dengan beliau, karena yang datang ini adalah Jibril, Pak. Jibril datang. Lalu dia duduk, kata Umar, dia duduk, kemudian lututnya ditempelkan ke lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan,
Dia duduk lalu lututnya itu ditempelkan ke lutut Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu diletakkan oleh laki-laki ini tangan yang di atas pahanya. Di atas paha siapa? Kata sebagian ulama di atas pahanya sendiri. Tapi dalam hadis lain dikatakan laki-laki ini diletakkan tangan kedua tangannya di atas pahanya, itu di atas pahanya Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa Bapak Ibu bayangkan, ya. Di lututnya ditempelkan ke lutut Rasulullah. Oleh kata para ulama kita, ya, ketika memahami hadis ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang belajar, misalnya mendengarkan taklim, ternyata duduk yang paling afdal itu Bapak Ibu sekalian duduk seperti malaikat Jibril ini, Pak. Duduknya adalah iftirash. Duduk iftirash itu duduk seperti tasyahud awal. Nah, itu duduk yang paling afdal. Ya, oleh karena itu yang paling afdal ketika kata ulama ketika kita mendengarkan taklim. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin dapat keutamaan, jadi yang utama itulah duduk iftirashnya. Tapi jangan pula nanti kalau macam itu, Ustaz, biarlah lutut kami tempelkan ke lutut Ustaz. Tidak usah ditempelkan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau mau ditempelkan, tempelkan ke lutut kawan di samping saja. Mau ditempelkan. Ya, oleh karena itu, ini kata ulama kita salah satu faedah hikmah dari hadis ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lalu apa ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad? Salah satu pertanyaan Jibril itu adalah, "Ya Muhammad," kata Jibril, "akhbarni anil iman." Nah, itu kata Jibril. Jadi Jibril itu bertanya kepada Rasulullah. Kata Jibril, "Wahai Muhammad, tolong khabarkan kepada aku," kata Jibril, "apa itu iman?" Apa itu iman? Maka Nabi menjawab, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, iman itu salah satu kata Nabi adalah antu'minu billah wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Ya. Kalau iman itu secara lengkapnya kata Nabi dalam hadis ini adalah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, kata Rasulullah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu engkau beriman kepada qadar atau ketetapan Allah yang khairihi, yang elok, yang baik, wa syarrihi, atau ketetapan Allah yang buruk. Nah, itu oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, segala bentuk takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita, kalau kita mau berakhlak kepada Allah, maka harus kita terima takdir tersebut. Baik takdir itu dalam bentuk takdir yang baik, baik takdir itu dalam bentuk takdir yang buruk, kita terima. Pokoknya semua yang kita lakukan dalam hidup kita ini itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadir malam ini di Masjid An-Nur, ya, duduk di sini mendengarkan pengajian, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita perbuat dalam hidup ini, itu telah Allah tetapkan dalam bentuk takdirnya. Jangankan kita hadir malam ini, daun yang jatuh dari dahan, jatuh dia ke bawah, jam berapa dia jatuh, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau berakhlak kepada Allah, semua takdir itu mesti kita terima, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Karena memang kita ini, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, diuji dengan takdir yang baik, lalu bisa diuji dengan takdir yang buruk. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', kata Allah dalam Al-Qur'an kan begitu, ya. Bahwasanya kita ini diuji oleh Allah dalam bentuk pertama, dalam bentuk ketakutan Bapak Ibu sekalian. 2 tahun yang lalu kita masih ingat dari 2019 sampai 2022 akhir kalau saya nggak salah, diuji oleh Allah dalam bentuk ketakutan. Apa itu Ustaz? Dalam bentuk wabah penyakit corona, COVID-19 kata orang Pak Bu. Ketika itu kita merasa takut Pak Bu. Ya, keluar rumah saya takut,
Bahkan masjid ditutup, di Pekanbaru itu masjid ditutup dulu. Jangankan 5 waktu berjamaah, ya Jumat pun tak boleh Pak Bu. Nah itu bentuk ketakutan saat itu. Ya, karena memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mula kita takut, disuntik lagi Pak Bu. Disuntik dengan suntik 1, 2, 3. Ya, disuntik pula Pak. Masuk rumah masuk kemanapun kita masuk ke mall, cuci tangan. Ya, cuman sayangnya setelah cuci tangan tak makan pula Ibu kan. Seharusnya kan habis cuci tangan makan Ibu kan. Tapi cuma cuci tangan saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi bisa ujian itu takdir Allah itu dalam bentuk yang buruk. Artinya ada yang ketakutan, kemudian kekurangan harta, kekurangan buah-buahan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya takdir itu oleh ulama kita dibagi 4 dia. Ada takdir itu yang saya baca Bapak Ibu Allah muliakan, takdir yang disebut namanya takdir azali. Ya, itu telah tercatat 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan dunia ini. Lalu ada takdir itu namanya takdir umri namanya. Takdir yang dicatatkan ketika Bapak Ibu sekalian berada dalam rahim ibunda kita. Ketika berusia 120 hari. Nah, ada takdir itu disebut namanya takdir sanawi namanya. Takdir yang dicatatkan dalam bentuk takdir tahunan, dicatatkan ketika malam Lailatul Qadar. Ada juga. Lalu ada takdirnya takdir yaumi, takdir harian. Jadi ada 4 takdir yang saya baca kata ulama kita. Nah, salah satu takdir itu apa Ustaz? Takdir namanya takdir umri namanya. Takdir umri itu Bapak Ibu sekalian, itu takdir yang dicatatkan oleh Allah untuk kita ketika Bapak Ibu dulu berada dalam rahim ibunda kita masing-masing ketika berusia 120 hari. Masuk masuk bulan yang berarti berapa itu Pak? 40 hari ketiga. Ya, 40 hari ketiga itu dicatatkan. Itu dalam hadis dijelaskan. Ya. Dalam hadis oleh Rasulullah, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, kata Allah Subhanahu wa taala. 40 hari pertama itu dulu ketika kita dalam rahim ibunda kita dalam bentuk kata Al-Qur'an, kata Nabi, kata Nabi yawman nutfah, dalam bentuk air kata Rasulullah. Summa yakunu alaqatan mithla zalik, lalu 40 hari kedua dalam bentuk segumpal darah. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Kata Nabi dalam hadis, 40 hari ketiga dalam bentuk segumpal daging, kata Nabi Muhammad SAW. Setelah kita berusia dulu 120 hari, maka apa kata Nabi dalam hadis ini? Summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh, kata Rasulullah. Ketika 120 hari, itu kata Nabi ditiupkan ruh ke dalam jasad kita tadi, calon bayi tadi Pak Bu, insyaallah muliakan, ditiupkan. Siapa yang meniupkan? Yang meniupkan itu adalah malaikat. Jadi rupanya ada malaikat khusus yang Allah utus kepada jabang bayi tadi. Itu khusus dia meniupkan ruh. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Allah muliakan, dulu ketika kita belajar katanya Allah itu punya malaikat ada 10 Pak Bu. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Malik, malaikat Ridwan, malaikat Munkar dan Nakir, ada malaikat Atid dan Raqib dan Atid mencatat kebaikan kita. Tapi ternyata rupanya Allah itu punya malaikat bukan 10 rupanya, tapi banyak malaikat. Ada malaikat Allah itu Bapak Ibu sekalian yang kerja mereka di samping ibadah, mereka mencari majelis ilmu seperti ini Pak. Mereka berkeliling, lalu mereka menjadi majelis ilmu. Ketika mereka menjumpai taklim seperti ini, mereka singgah duduk. Lalu kita insya Allah yang datang, yang duduk malam ini didoakan malaikat insya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum, gitu ya. Jadi ya Allah ampunkan mereka, kasihi mereka. Allahumma tub lahum, ya Allah, terima taubat mereka ya Allah. Itu ada malaikatnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya. Lalu ada malaikat Allah itu, Allah Ta'ala itu diutus oleh Allah mengantarkan ruh ketika jabang bayi tadi berusia 120 hari. Jadi oleh karena itu roh yang saat ini sedang bersemayam dalam tubuh Bapak Ibu sekalian, dalam tubuh saya nih, roh ini sedang bersemayam, rupanya dulu diantar Ibu, diantar
malaikat rupanya, ditiupkan oleh malaikat. Jadi dulu dia datangnya diantar, nanti ketika pulangnya dijemput. Siapa yang menjemput? Tentu malaikat juga yang menjemput. Maka malaikat Israel yang menjemput. Ya, malaikat Israel yang menjemput. Jadi dijemput, datangnya diantar, pulangnya dijemput. Bukan datang sendiri diantar, pulang sendiri, enggak. Ya, yang datang tidak dijemput, pulang tidak diantar itu jelangkung, Bapak Ibu sekalian, oleh kata orang kampung awak, jelangkung. Tapi roh ini sedang yang sedang bersemayam ini dulu diantar dia, nanti dijemput. Kapan dijemputnya Ustaz? Wallahu a'lam bishawab kan? Wallahu a'lam bishawab. Maka dalam salah satu kisah Bapak Ibu sekalian, Nabi Yakub itu Bapak Ibu sekalian, dia punya sahabat karib, sahabat baiknya itu bukan manusia rupanya. Yang paling dekat itu di samping manusia ada. Tapi Nabi Yakub itu dalam kisahnya, beliau ini punya kawan dekat, itu malaikat Israel, Bapak Ibu sekalian. Malaikat Israel. Ada enggak ibu-ibu di belakang yang mau kawan dengan malaikat Israel itu? Ada mau enggak? Enggak, Ustaz katanya kan. Kalau kawan dengan malaikat Israel itu ada untung, ada ruginya, Pak. Untungnya dia mungkin bisa request, Pak. Atau mungkin bisa pesan kan. Kalau besok tiba masuknya aku nak berangkat, tolonglah kasih informasi, ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini Bapak Ibu sekalian, dalam kisah yang saya baca, dia punya kawan akrab salah satu adalah malaikat Israel. Jadi suatu hari ketika Israel datang, bersilaturahim lah kalau bahasa kita sekarang. Lalu Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada Israel, kalau tiba masanya rohku mau dicabut, tolonglah kasih pesan. Kasih tanda-tanda lah, kata Nabi Yakub kepada Israel. Kasihlah tanda-tanda. Kalau sekarang mungkin tanda-tandanya mungkin dikasih informasi lah. Mungkin di SMS lah. Mungkin di WhatsApp lah. Di telepon lah. Nanti kau meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kan begitu Pak. Itu pesan Nabi Yakub kepada Israel. Kata Israel, baiklah saudaraku, nanti ku kasih tanda-tanda. Kapan abang nak meninggal. Akhirnya Bapak Allah muliakan, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti. Maka datanglah malaikat Israel menjumpai Nabi Yakub. Lalu kata Nabi Yakub, wahai sahabatku Israel, apakah engkau datang saat ini ingin mencabut nyawaku? Ingin mencabut nyawaku, kata Israel. Kata Nabi Yakub. Kata Israel, betul. Aku datang ini untuk mencabut nyawamu. Tentu Nabi Yakub protes, Bapak Ibu sekalian. Protes dia, Pak. Ya, protes. Kenapa tidak memberitahu, tidak memberi informasi tanda-tanda? Ya, kenapa tidak memberi tanda-tanda kepada Nabi Yakub alaihissalam? Akhirnya Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, kata Nabi Yakub alaihissalam. Ya, kata Nabi Yakub alaihissalam, kata Israel, wahai Yakub, sesungguhnya tanda-tanda itu sudah ada pada dirimu, kata Israel. Ya. Apa tanda-tandanya? Kata Nabi Yakub. Ini kata Israel kepada Nabi Yakub. Pertama kata Israel, Bapak sekalian. Jadi kalau tanda-tanda ini sudah ada pada ibu bapak sekalian, ada 3 tanda kata Israel. Kalau ada tanda-tanda pada bapak sekalian, hati-hatilah Pak. Mungkin malaikat itu sudah mengintai-intai pakai drone kan, macam Hamas mengintai pasukan IDF Israel itu pakai, mungkinlah dipantau melalui drone dari atas. Kalau tanda-tanda yang tinggi sudah ada pada Bapak Ibu sekalian. Apa kata Israel? Yang pertama kata Israel kepada Nabi Yakub, kata beliau, bayal dosa arika ba'da sawatihi. Ini kalau ada nih. Dulu rambut engkau hitam, kata Israel, sekarang sudah mulai memutih. Itu tanda-tanda. Jadi tengoklah kau di samping. Kalau lah mulai memutih rambutnya, itu mungkin tanda-tanda itu. Ya kan? Kasih dan nasihat. Karena memang uban itu munculnya. Kenapa dia muncul? Karena ubat itu menjadi tanda kalau kalau Israel semakin dekat. Oleh karena itu di 2024 besok Pak Bu, 2024 kalau ada calon besoklah putih rambutnya Pak, jangan usah dipilih dulu Pak. Mungkin mati setelah itu mungkin ada usah dipilih, ya. Ada rambut putih kan. Sepakat Ibu ya? Sepakat ya. Amin itu Bu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi itulah kalau putih rambut itu mungkin malaikat lama itu. Ya. Ustaz tidak boleh berkampanye Ustaz. Saya tidak berkampanye Pak. Jadi hari ini Bapak Allah muliakan, kalau ada larangan dari Bawaslu tidak boleh berkampanye di masjid, ya.
Maka jangan katakan saya berkampanye. Sedang Pak Imam tadi di maghrib tadi berkampanye, Pak. Waladhdallin. Kata jamaah di belakang, amin. Itu kampanye itu, Pak. Kampanye itu, Pak. Ya. Jadi imam makmum pun berkampanye hari ini. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi oleh karena itu, kata Israel kepada Yakub, kalau rambutmu sudah mulai memutih, itu tanda-tanda kata Israel. Ya. Jadi kata beliau, bayal dosa arika ba'da sawadihi. Ya. Rambutmu kemarin hitam, sekarang sudah mulai memutih. Yang kedua kata Israel kepada Nabi Yakub alaihissalam adalah, wadok pabadanika ba'da quwwatihi. Ya. Badanmu dulu kuat, sekarang sudah mulai lemah. Jadi kalau dulu bapak-bapak yang hadir di masa mudanya kuat, ya cari rezeki sampai ke hutan, mungkin dulu mungkin naik gunung turun gunung, kini jangan naik gunung, Pak. Naik tangga Masjid An-Nur yang di situ pun lah mulai remati, Pak. Itu tanda-tanda tuh, Pak. Hati-hatilah. Ya, jadi artinya apa? Kalau badannya sudah mulai lemah, yang dulu kuat, itu tanda-tanda. Kalau sudah mulai lemah sekarang, atau tanda-tanda Israel akan datang. Lalu kata beliau yang ketiga, apa dia? Wanhina az-zuhrika ba'da istiqamatihi. Badan engkau dulu lurus, ya tegak lurus, sekarang sudah mulai bungkuk bahasa kita ya Pak ya. Itu tanda-tanda Israel akan datang menjemput kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Allah muliakan, kajian kita tadi bahwasanya 120 hari dulu kita berada dalam rahim omak kita masing-masing, itu Bapak Allah muliakan, itu batang malaikat meniupkan roh. Jadi oleh karena itu, jasad kita sekarang yang bisa lari, bisa sholat, bisa bergerak ini karena ada roh. Tapi ketika nanti sudah sampai masanya, maka roh itu dicabut oleh malaikat, maka dia akan berangkat nanti dijemput oleh malaikat Israel. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian apa kata Nabi dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian? Ketika roh itu ditiupkan oleh malaikat, maka kata Nabi Muhammad SAW, diperintahkan kepada malaikat, ya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Tuliskan untuk hambaku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, 4 hal. Jadi ompe iko 4 ini sudah ditakdirkan, telah dituliskan oleh malaikat ketika kita dalam rahim ibunda kita 120 hari. Ya Pak ya. Apa yang 4 tersebut? Kata Nabi, bikajbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Itu yang 4 yang dicatat oleh Allah Subhanahu oleh malaikat. Pertama, rezeki kita telah tercatat. Yang kedua kata Rasulullah, wa ajalihi, ajal kita sampai usia berapa kita hidup di kampung bukit ini, di dunia ini, telah tercatat ketika 120 hari dulu. Ya, ajal kita ini. Kemudian kata Nabi, wa amalihi, apa amal yang kita kerjakan itu sudah tercatat ya. Yang keempat adalah syakiyun au sa'idun. Besok kita di akhirat, kita ini akan menjadi sa'id, bahagia, atau nanti sakiyun, atau nanti kita sengsara di akhirat. Itu telah tercatat ketika kita berada dalam rahim ibunda kita masing-masing. Jadi oleh karena itu, ketika baca hadis ini lalu kita pahami sendiri, saya khawatir nanti jamaah akan sesat sendiri, Bapak insyaallah muliakan. Jadi jangan baca lalu kita pahami. Wah, kalau begitu Ustaz, nanti saya khawatir nanti ada ibu besok pagi pas bangun tidur subuh kan, yang mungkin jualan, yang punya barangkali supermarket kan, diajak sama istrinya, bang yuk buka lah supermarket apa bang, kata suaminya enggak usah buka lah katanya. Kan terus kita telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kata Ustaz tadi malam pengajian di Masjid An-Nur, akhirnya ini malih Pak untuk buka usahanya Pak. Itu ya. Ayolah kita ke masjid bang. Nggak usah ke masjid, dekor ditabrak mobil mati pula kita nanti kata suaminya Pak. Dia takut. Kenapa? Karena dia meyakini nyawa itu di tangan Allah. Memang betul Bapak Allah, tapi memang harus kita pahami secara baik. Makanya oleh karena itu, ketika saya baca sarah hadis ini, oleh karena itu ketika memahami 4 hal tadi takdir Allah tadi, ada 3 model manusia Bapak Ibu Allah muliakan. Pertama, ada nama golongannya, namanya adalah orang-orang disebut namanya Qadariyah, namanya Bapak Ibu Allah muliakan. Orang Qadariyah. Orang Qadariyah ini orang yang tak yakin kepada
takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting usahalah. Apa yang kita dapatkan itu dari hasil usaha kita. Itu kata orang Qadariyah. Jadi orang Qadariyah ini orang-orang yang tak yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama Pak Bu. Dia orang marga, tapi tidak saya sebutkan nama pangkalnya Pak Bu. Dia punya satu buku Pak Bu. Dia mengatakan bahwasanya rukun iman itu cukup 5 saja. Tidak termasuk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. 5 saja. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat. Tidak termasuk di situ beriman kepada qadar Allah taala. Nah, tapi tidak saya sebutkan nama ulamanya. Dia ulama Pak. Ya, ulama dia. Apa yang Allah muliakan? Jadi oleh karena itu ada orang-orang yang ketika memahami hadis ini dia secara qadariyah dia. Ya. Kemudian ada yang kedua namanya Bapak Allah muliakan, dia menyikapi hadis ini secara nama kelompoknya adalah namanya Jabariyah namanya Pak. Orang Jabariyah itu Bapak Ibu sekalian, dia memahami hidup kita ini seperti layang-layang Pak. Ditarik ke sini, ditarik ke situ kan. Jadi mereka itu, kata mereka, kita ini hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita berusaha, tidak perlu kita berikhtiar. Pokoknya awak hidup di dunia ini, kata orang-orang Jabariyah, adalah ibarat wayang. Kita ini hanya menjalankan segala bentuk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Jabariyah namanya. Lalu yang ketiga, ini yang kita insya Allah yang disebut namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak ikut Qadariyah, kita tidak ikut Jabariyah, kita berada di tengah-tengah. Apa itu? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita menjalani hidup ini, kita mesti punya satu usaha yang disebut namanya kasbu. Kasbu itu usaha, Pak. Ikhtiar yang harus kita lakukan. Artinya jangan kita berpangku tangan. Misalnya tadi saya sampaikan dalam hadis ini, Allah telah menetapkan untuk kita misalnya apa Ustaz? Yaitu rizki kita itu berapa? Allah telah tetapkan. Ketika orang yakin kalau rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya keyakinan, lalu dia akan berusaha untuk mengejar rezeki tersebut. Nah, itu maksudnya. Jadi bukannya berpangku tangan, tidur-tiduran di rumah, lalu menunggu rezeki datang dari langit, Bapak Ibu sekalian. Tapi harus ada usaha yang dia lakukan, sehingga rezeki yang telah ditetapkan Allah tersebut bisa dia dapatkan. Itu maksudnya. Ada usaha ikhtiar yang kita lakukan. Setelah kita berusaha, berikhtiar, maka setelah itu fal yatawakkal 'ala Allah. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan sejarah ketika Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah, ya, maka Nabi Muhammad mempersaudarakan para sahabat muhajirin itu dengan sahabat Ansar di Madinah. Misalnya ada sahabat namanya namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu Bapak sekalian, orang kayu, duitnya tidak berseri Pak. Kalau sekarang kalau dikonversikan hari ini Pak, itu triliunan duitnya Pak. Namanya Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah. Tapi ketika dia hijrah ke Madinah, harta tadi dia tinggalkan di Mekah, ini pindah ke Madinah dengan hanya membawa baju di badan. Lalu ketika sampai di Madinah, oleh Nabi Muhammad dipersaudarakan oleh Nabi Abdurrahman ini dengan sahabat Ansor bernama Sa'ad bin Rabi' namanya. Sa'ad bin Rabi' orang kayu juga Bapak Ibu sekalian. Orang kayu. Ini punya bini lebih dari satu. Ini punya rumah lebih dari satu. Akhirnya ketika dipersaudarakan Nabi antara Abdurrahman dengan Sa'ad bin Abi Rabi', kata si Abi Rabi' kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya rumah sekian, saya punya istri lebih dari satu. Nanti kau tengok mana yang paling ancak, yang paling cantik, kau ambil, nanti saya ceraikan. Ini rumah saya lebih dari satu, kau ambil, sedang kau tempati, kata Sa'ad bin Abi Rabi'. Tapi apa kata si Abdurrahman bin Auf? Kata dia, wahai sahabatku, mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu, keluargamu. Artinya dia tidak mau dia. Apa kata dia? Cukup kata beliau, dullani ala sukikum. Cukup wahai Sa'ad bin
Tapi kau tunjukkan kepadaku mana pasar kota Madinah. Artinya dia tidak menerima, tidak berpangku tangan menerima misalnya istri pemberian daripada saat. Dia menerima rumah dari saat, tidak. Tapi dia berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya dia berusaha, dia berdagang mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Harus ada usaha. Memang rezeki itu adalah Allah tetapkan, tapi mesti ada usaha yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian misalnya ajal Pak Bu. Wa ajalihi kata Rasulullah. Ajal kita itu berapa lama kita hidup telah Allah tetapkan. Orang kalau yakin ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan takut. Kenapa? Karena yakin kalau kata Allah belum saatnya mati, dia tidak akan mati. Tapi kalau kata Allah besok pagi kau mati, maka dia akan mati. Oleh karena itu Bapak sekalian, orang yang yakin bahwasanya ajal itu di tangan Allah, dia tidak akan takut. Dia tidak akan takut dia. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakutan itu tidak akan memperlambat orang mati, keberanian itu tidak akan mempercepat orang mati. Ada orang Bapak Ibu sekalian, kita ajak ke masjid misalnya, mari kita ke masjid pada jamaah. Dia tidak mau Pak Bu. Aku datang ke masjid ditabrak mobil mati pula. Aku di rumah saja tiduran. Apakah menjamin dia tidur rumah itu akan lebih lama umurnya? Tidak menjamin. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah sampai masanya, tidak bisa diawalkan, tidak bisa diakhirkan kata Al-Qur'an. Oleh karena itu, Bapak Ibu Allah muliakan, seorang sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid. Menjadi nama pondok pesantren di Pesisir Pengrayan. Ya. Itu adalah panglima perang Rasulullah Pak. Itu panglima perang Nabi. Dia memang bukan seorang ulama dia. Memang dia tidak hafal Al-Qur'an sih, Khalid bin Walid. Makanya ketika Nabi suruh dia menghafal Al-Qur'an, kata dia tidak sempat ya Rasulullah. Jadi ada sahabat ini bermacam-macam tipe Bapak. Ada sahabat Nabi itu ahli Al-Qur'an, ada ahli hadis. Ada yang memang tidak ahli Al-Qur'an, tidak ahli hadis, tapi dia mempunyai strategi dalam perang. Kalau ahli Al-Qur'an itu misalnya Abdullah ibnu Abbas misalnya, itu ahli Al-Qur'an. Ada namanya Abdullah ibnu Umar. Nah, itu luar biasa. Ya, ada namanya Abdullah ibnu Mas'ud, Pak. Itu ahli Al-Qur'an juga. Tapi ada sahabat Nabi yang dia tidak ahli Al-Qur'an, tidak ahli hadis, tapi ahli strategi perang. Ya, siapa dia Ustaz? Khalid bin Walid, Pak. Dalam sejarah, kalau kita tengok sejarah beliau itu hampir setiap tubuh Khalid itu Bapak Ibu sekalian, itu hampir setiap tubuhnya ada bekas tusukan anak panah, tusukan pedang, ya. Tapi apa yang terjadi Ustaz? Ternyata Khalid bin Walid di akhir kehidupannya dia bukan mati di medan pertempuran. Dia mati di tempat tidur. Itu yang dikeluhkan oleh Khalid bin Walid. Ya Allah, kenapa aku tidak mati pada pertempuran? Padahal dia adalah panglima perang umat Islam. Kenapa Ustaz? Karena memang takdir Allah Subhanahu wa taala, dia bukan mati di medan pertempuran. Nah, begitu Pak Bu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi oleh karena itu tak usah takut, ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bicara ajal ini, umur umat Islam ini relatif singkat saja. Akmaru ummati kata Nabi, umur umatku kata Nabi Muhammad SAW hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi kalau umat Nabi Nuh dulu mungkin sampai 900 tahun, tapi sudah berakhir Pak. Umur umat Nabi Adam sampai 1000 tahun misalnya, tapi sudah berakhir. Umur umat Islam ini relatif singkat saja, tidak lama-lama Pak. 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu zalik kata Nabi, dan jarang orang yang sampai pada umur 60-70 tahun. Itu jarang kata Nabi. Sekarang umur 50 tahun sudah meninggal Pak. 40 tahun sudah meninggal. Ya jarang sekarang yang mungkin 70 tahun. Itu jarang hari ini. Coba tengok di kampung-kampung Pak. Jarang kita jumpai hari ini orang yang umur 70 tahun 80 tahun, itu jarang. Kalaupun ada mungkin 1, 2, 3 orang yang ada. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu ajal ini telah Allah tetapkan. Itu harus kita yakini. Kemudian apa lagi Ustaz? Wa amalihi. Amal apa yang kita kerjakan di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama salaf, apa kata mereka?
Saya kata ulama salaf kita, kata mereka, alimtu anna amali la yakmalu bihi ghairi, kata di mereka. Jadi saya tidak mengetahui sesungguhnya amal apa yang akan kukerjakan, sehingga kata mereka saya melakukan amal soleh, kata ulama salaf dulu. Dia tidak tahu, artinya amal kita ini tidak akan dikerjakan oleh orang lain, ya, tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Kitalah yang akan beramal. Itu Bapak Allah muliakan. Kemudian yang keempat kata Rasulullah dalam hadis ini, sakiyun aw syahidun. Besok kita di akhirat Bapak Ibu sekalian, kita ini akan menjadi orang yang bahagia atau besok kita sengsara, yaitu maksudnya neraka atau surga, telah ditetapkan ketika kita berada dalam rahim ibunda kita 120 hari. Itu Bapak Allah muliakan, ya. Tapi kalau begitu nanti Pak, kita akan apatis Pak Bu. Kalau begitu Ustaz, mali aku beramal Ustaz. Untuk apa kita beramal? Ya, untuk apa kita beramal? Maka dalam hadis ini Nabi bersumpah, ya. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Ada orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam hadis ini, ada orang, kata Nabi, secara kasat mata kita lihat mereka di dunia ini dia seorang ahli ibadah, kata Rasulullah. Ini hadisnya panjang, Allah muliakan, hadisnya panjang. Secara kasat mata ini ahli ibadah Pak. Pokoknya 5 waktu ke masjid. Ya, Senin Kamis puasa, Ramadan puasa. Ketika hartanya sampai nisabnya dikeluarkan 2,5%. Pokoknya secara kasat mata kata Rasulullah, itu amalnya amal ahli surga. Tapi besok kata Nabi ketika sampai di akhirat, hampir sejengkal lagi dia masuk surga. Tapi apa kata malaikat? Kata malaikat kepada dia, engkau masuk neraka, kata malaikat. Padahal di dunia secara kasat mata kita saksikan dia adalah ahli ibadah. Tapi kok bisa masuk neraka Ustaz? Makanya hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Kenapa ini masuk neraka? Padahal secara kasat mata di dunia dia ahli ibadah. Ternyata amal-amal ibadah yang dia lakukan itu, amal tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas dia beramal ibadah. Salatnya dia mengharapkan pujian sanjungan oleh orang lain. Ketika dia berzakat mengharapkan pujian orang lain, sehingga dia walaupun beramal ibadah masuk neraka. Kenapa? Karena amal itu dia lakukan tidak ikhlas, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi dalam hadis ini, ada orang, kata Nabi, secara kasat mata dia melakukan amal ahli neraka. Pokok sehari-hari wak tengok inyo melakukan kemaksiatan. Ketika besok sampai di akhirat kata Rasulullah, hampir sejengkal lagi dia masuk neraka. Tapi di stop malaikat. Kata malaikat, engkau masuk surga, kata Rasul. Kata malaikat. Kok bisa? Secara kasat mata selama di dunia dia adalah ahli maksiat. Tapi ternyata masuk surga, kata malaikat. Ini menjadi dalil bagi kita bersama bahwasanya bagi kita barangkali di masa lampau banyak melakukan kemaksiatan, maka jangan kita pernah berputus asa bahwasanya rahmat Allah itu, ampunan Allah itu akan tetap ada dalam diri kita. Wasari'u ila maghfiratam min rabbikum wa jannah, kata Allah. Segera, kata Allah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jangan pernah kita menjustifikasi orang, wah tengoknya ahli maksiat lalu kita katakan engkau masuk neraka. Jangan Pak. Kenapa? Belum tentu, mungkin 1 bulan 2 bulan menjelang kematiannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taubat itu dia diampunkan oleh Allah dosanya. Kita tidak tahu. Oleh karena itu tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Tidak Allah ampunkan. Dosa syirik yang mana? Dosa syirik yang dia bawa mati, menjelang mati masih syirik dia, belum bertobat. Nah, itu di syirik yang tidak Allah ampunkan. Tapi misalnya di masa lampau dulu pernah dia syirik. Lalu saat dia bertobat kepada Allah, maka dosa itu tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu ternyata yang menentukan itu di akhir kehidupan kita. Mungkin hari ini kita beramal ibadah soleh kita,
tapi yang menentukan itu adalah di akhir-akhir kehidupan kita. Apakah kita nanti mendapatkan predikat husnul khatimah atau nanti su'ul khatimah. Oleh karena itu, jangan kita pernah meremehkan amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Barangkali amal ibadah yang mereka lakukan lebih baik daripada amal yang kita lakukan. Bapak Ibu Allah muliakan, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada mungkin yang perlu kita diskusikan, nanti kita diskusi setelah habis sisa, nanti setelah pengajian kita laksanakan. Itu mungkin saya bisa sampaikan pada pengajian malam hari ini. Banyak hal yang tak berkenan, kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.